Jadi hamzah wasol itu hamzah yang ketika dibaca di awal saja dan tidak dibaca ketika diwasol atau disambung dengan kalimat lain. Nah, untuk cara membaca hamzah wasol, sekali lagi, selamanya dibaca fathah, ya. Kalau hamzah wasol yang berdampingan dengan lam, yang sering disebut dengan al, baik itu al qamariyah maupun al syamsiyah, selamanya dibaca fathah, dibaca a. Alhamdu, al qamaru, asyamsu, al kitabu, ya, al masjidu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hamzah wasol pada fiil, ya, atau masdar dari fiil tersebut, yaitu dibaca dengan melihat huruf yang huruf ketiga, ya, seperti pada surah Yasin misalnya, ya, kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, yaitu dibaca a atau i, maka selamanya hamzah wasolnya dibaca i. Sebagai contoh, islauha pada surat Yasin, islauha, huruf ketiganya la, maka hamzah wasolnya dibaca i. Kemudian satu lagi ittabi'u, ya, huruf ketiganya ta, ittabi'u, maka hamzah wasolnya dibaca i. Nah, dan sebagai tambahan, kalau huruf keduanya bertasydid, maka huruf ketiga itu secara otomatis huruf keduanya, ya, karena double. Oke, yang ketiga adalah apabila huruf ketiganya dumah, maka selamanya hamzah wasal dibaca dumah. Seperti misal contoh uqtulu, ya, uqtulu. Huruf ketiganya adalah tu, ya, hamzah, kemudian kedua qaf, kemudian huruf ketiga ta, dibaca tu. Maka meniscayakan hamzah wasalnya dibaca u, uqtulu, tidak boleh dibaca a atau i. Nah, ini sebagai contoh pada surah Yusuf ayat 9. Kemudian contoh lain misalnya ud'u, ya. Huruf ketiganya ain, ud'u, tidak dibaca id'u atau ad'u, tapi yang benar adalah ud'u. Nah, itu kalau dibaca di awal kalimat. Sementara kalau diwasol, hamzah wasolnya hilang. Dan apabila diwasol dengan huruf yang sebelumnya bertanwin, maka harus dibubuhi dengan nun wasliyah. Nah, itulah hamzah wasal. Selanjutnya setelah hamzah wasal ada yang disebut dengan hamzah qata'. Nah, hamzah qata' sebaliknya dari yang tadi, dari hamzah wasal, yaitu apa? Selamanya dibaca, baik itu di awal maupun di tengah kalimat, ya. Baik itu di awal pembacaan atau ketika ada kalimat lain menyertainya, maka selamanya dibaca. Itu hamzah qata'. Seperti contoh misalnya, ya, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Di sini tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, milhakumut takatsur, ya. Tapi mi alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, milhakumut takatsur, karena a di sini bukan hamzah wasal, melainkan hamzah qata'. Berbeda dengan Al-Qari'ah, surah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, mil qari'atu mal qari'ah. Tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, tapi bismillahirrahmanirrahim mil qari'ah. Hamzahnya tidak dibaca karena berbeda. Al-qari'ah itu hamzah wasal, sementara al-hakumut adalah hamzah qata'. Nah, untuk membedakan hamzah wasal dan hamzah qata' dalam penulisan, biasanya kalau hamzah qata' itu dibubuhi dengan hamzah kecil di atas atau huruf hamzah, ya. Huruf hamzah kecil di atas itu menandakan hamzah qata'. Kalau hamzah wasal tidak ada, ya. Kalau hamzah wasal tidak ada dibubuhi dengan hamzah kecil, melainkan kalau hamzah wasal, silakan lihat perbedaan antara al-qari'ah dengan alhaakumut takatsur. Alhaakum.
Di alha ada hamzah kecil di atas. Kalau dibaca i biasanya hamzahnya di bawah, ya. Hamzah kecilnya di bawah. Nah, kalau hamzah wasol biasanya ada huruf sod kecil. Itu huruf sod ya, yang seperti itu, yang seperti dumah, itu sebenarnya bukan dumah, huruf sod menandakan wasliyah, menandakan penyambung, sod kecil itu. Ya, pertanda huruf sod kecil itu apa namanya? Menandakan wasol, menandakan hamzah wasol, menandakan hamzah penyambung. Berbeda ya dari sisi makna saja, wasol itu nyambung. Kalau koto itu putus ya. Koto ayak ta'u ya, artinya putus ya. Putus. Artinya hamzah putus. Hamzah apa namanya? Bukan penghubung. Tapi hamzah yang ketika di awal dibaca dan ketika ada kalimat lain pun dibaca.